Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rizky, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Pai Kudus. Nah, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin untuk merekam atau memvideo Bapak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP yang masih dalam proses pendidikan. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, hingga akhirnya bisa meningkatkan kompetensi yang memang dipersiapkan. Panjenengan semuanya adalah calon-calon pemimpin pembelajar pendidikan yang nantinya bisa mewarnai pada kemajuan di masing-masing satuan pendidikan. Terkait dengan apa yang telah dikonfirmasi, saya sampaikan beberapa hal, bahwasanya dalam rentang waktu layanan pembelajaran ataupun layanan penyelenggaraan pendidikan di sebuah satuan pendidikan tidaklah berjalan dengan sendirinya, namun banyak hambatan-hambatan atau hal-hal yang sekiranya bisa menghalangi proses layanan penyelenggaraan pendidikan itu. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan, namun semuanya dari warga sekolah wajib untuk satu visi, mewujudkan visi dan misi sekolah. Di lapangan tentu ada beberapa temuan-temuan yang sekiranya bersifat kontradiktif ataupun bertolak belakang dengan komitmen seluruh warga sekolah. Oleh karenanya, bagaimana seorang pemimpin pembelajar tadi, dalam ini kepala sekolah, untuk dapat membawa, mewarnai perjalanan kapal yang akan dilakukan bersama tadi, yaitu mengajak kepada mereka bersama untuk bisa fokus mewujudkan visi dan misi sekolah. Tentu temuan-temuan hambatan yang dilakukan perlu diurai dan dicarikan solusi agar supaya beberapa yang sekiranya dapat dipastikan menghambat keberlangsungan dari sekolah, ketercapaian visi dan misi sekolah dapat diselesaikan. Oleh karenanya, komunikasi yang efektif antar warga sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka bisa menyelesaikan potensi-potensi hambatan-hambatan yang ada di satuan pendidikan. Untuk itu, komunikasi yang dijalin oleh pimpinan kepada beberapa lini di bagiannya harus berjalan dengan baik. Apakah itu secara kedinasan ataukah non kedinasan, semuanya berakhir pada upaya untuk bisa meminimalkan adanya potensi-potensi masalah yang ada, tetapi melakukan langkah bersama untuk bisa membangun sebuah komitmen mewujudkan visi dan misi dari sekolah itu sendiri. Tentu masalah-masalah yang muncul nanti kita akan uraikan satu persatu bagaimana upaya untuk bisa menyelesaikan masalah. Hanya semuanya harus kita ajak berpikir besar, bahwasanya semuanya melangkah, semuanya memberikan layanan, semuanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu sendiri. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilema etika itu bisa jadi sebuah kejadian yang ada di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun,
atau bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, yaitu sebuah situasi di mana butuh pemahaman adanya temuan kondisi antara yang benar dengan yang benar. Tetapi pada sisi yang lain, kalaupun itu adalah bujukan moral, tentu membutuhkan pertimbangan, di mana ada sesuatu yang benar menurut satu sisi, tetapi sisi yang lain itu dipersepsikan salah. Nah, oleh karenanya antara dilema etika dengan bujukan moral itu berbeda. Pada kondisi yang dilema etika, ini membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih dalam, karena perimbangan antara satu permasalahan yang memberikan dampak besar kepada kemajuan sekolah harus dikaji secara utuh dan komprehensif. Ada beberapa pertimbangan dalam rangka itu semuanya. Yang pertama adalah mencoba melakukan kajian yang lebih mendalam. Kajian yang mendalam itu artinya manakala kita menemukan sesuatu dan mempertimbangkan mana yang benar di antara dua itu, maka kita bisa mencari referensi literatur ataupun ketentuan-ketentuan yang kita jadikan acuan, dan sumbernya adalah dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita pastikan kita paham betul bagaimana koridornya, bagaimana realisasinya, bagaimana untuk merealisasikan dan menerapkannya, dan ini menjadi pijakan yang utama. Yang kedua, manakala itu muncul hal-hal yang semacam itu, maka kita juga perlu kaji secara komprehensif, tidak mendapatkan dari satu sumber saja, tetapi juga sumber-sumber yang lainnya. Second opinion itu perlu, tidak hanya mendapatkan dari yang bersangkutan saja, tetapi juga mendapatkan dari pihak-pihak yang pernah bersinggungan dengan yang bersangkutan. Apalagi ada pendistribusian kewenangan yang patut untuk bisa kita berikan kesempatan memberikan masukan, sumbang saran kepada kita. Dan kalaupun yang ketiga, setelah mendapatkan data yang komprehensif, pemetaan yang komprehensif, maka yang ketiga ini pun saya kira cukup familiar buat kita, bahwasanya kesemuanya itu patut untuk dilakukan proses potensi solusi yang memungkinkan untuk itu. Dan potensi yang memungkinkan sebagai sebuah kebijakan diambil dari risiko yang paling kecil dalam mengambil semuanya. Kiranya manakala itu menjadi sebuah policy, keputusan, atau bahkan kebijakan, kiranya dampak lanjutannya itu sudah terpikirkan dan diambil dari risiko yang paling kecil. Oleh karenanya setidak-tidaknya kalaupun itu sebagai seorang nakoda atau bahkan pilot atau bahkan sopir sekalipun, itu pandangannya ke depan lebih luas dibandingkan dengan yang di belakangnya. Oleh karenanya sudut pandangnya dari pimpinannya tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan yang banyak hal itulah nanti yang akan mengkerucut bagaimana menjadi sebuah keberanian mengambil decision, kira-kira yang diambil yang mana. Nah, mengambil yang mana, saya sampaikan tadi, ambillah resiko yang paling kecil sehingga tidak bertambah kelanjutan yang kemana-mana, tetapi dampak lanjutan yang sudah dapat dipertimbangkan. Nanti kira-kira seperti apa ya? Nah, kita sudah prediktif terkait dengan itu. Nah, sulitnya memang manakala benar dengan benar, karena ketika benar dengan benar itu kita bersanding antar persepsi satu dengan persepsi yang lainnya. Persepsi satu dan persepsi yang lainnya itu nanti akan semakin banyak kita mendapatkan gambaran manakala kita berani terjun di dalamnya. Semakin menemui permasalahan, maka seyogyanya kita tidak menghindari permasalahan itu, tetapi menghadapi permasalahannya, mencoba menyelesaikan permasalahannya, bukan mencari sebuah perisai dan kesempatan untuk melarikan diri dari masalah. Nah, ini untuk dilema etika. Kalaupun kaitannya dengan yang satunya tadi adalah terkait dengan bujukan moral. Bujukan moral baik buruk terkait dengan moral.
terkait dengan pilihan. Karena hidup adalah pilihan, tentu kita harus memilih. Kiranya pilihan yang manakah yang memiliki potensi risiko yang paling kecil. Kalaupun tidak diambil itu pun tidak masalah. Karena benar dan salah. Tentu kita kepengen mengambil yang benar. Namun acap kali ketika kita juga harus mempertimbangkan yang salah, oh iya ternyata masih ada dampaknya. Kita pastikan bahwasanya kanan kiri saya itu atau jenengan itu semuanya ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Kepengen ini tentu yang mencatat kebaikan, memperbanyak kebaikan, meminimalkan adanya keburukan yang dicatat oleh malaikat keduanya itu. Begitu juga di sisi kita seolah-olah itu malaikatnya masuk ke dalam raga kita, masuk ke dalam alam pikiran kita, masuk di dalam pikiran yang ada di otak, tetapi paling banyak yang berbicara adalah hati sanubari. Ambil yang mana ya? Besok ada yang namanya serangan fajar. Ana duwe iki diterima apa ora, terima ora. Nyuruh kancing terima ora. Udah, ambil saja yang diterima. Iya, karena kebetulan yang dipilihnya jawabannya adalah diterima. Tetapi ketika ditolak, tolak. Oh iya, ternyata harus ditolak. Maka jawabannya ditolak. Tetapi apakah kita harus mengacu semacam itu terus? Enggak. Kita harus mengacu pada sebuah pilihan. Dan pilihan ini dasarnya adalah satu logika, yang kedua adalah kata hati. Siapapun yang dilahirkan tentu mempunyai pilihan bahwasanya akan diperintah untuk melaksanakan kebaikan. Maka turuti apa mau kata hati, sementara rasional akan melengkapinya. Karena itu nanti yang akan mengarahkan kita semuanya pada sebuah pilihan yang terbaik di antara dua pilihan, apakah itu yang baik ataukah yang buruk. Kita memang diperintahkan untuk bisa melakukan yang terbaik. Saat tadi kasus misalnya di layanan publik di TU misalnya, komitmen kita bersama adalah bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan kita. Pelanggan kita itu siapa? Pelanggan kita adalah para siswa semuanya, peserta didik. Pelanggan kita adalah masyarakat. Pelanggan kita adalah mitra kerja kita semua yang ada di luar sana. Kita berkomitmen kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Bisa saja kita mempersulit karena kita tidak dapat apa-apa kok. Dari dulu sampai sekarang dia ke sini terus kok minta tolong terus dan sebagainya. Ya, ternyata di balik itu semuanya merupakan ajang sarana untuk kita berbuat kebajikan. Kita membantu satu anak yang memang dalam kondisi, mohon maaf, ABK berkebutuhan khusus. Orang lain tidak memperhatikannya. Kita tersentuh untuk memperhatikan. Bukan karena kita itu cari perhatian dan sebagainya, tetapi ada kata hati yang bicara, saya harus memberikan layanan yang lebih. Meskipun itu sudah barang tentu, satu, dikatakan sosok yang cari perhatian. Yang kedua, menambah beban pikiran. Yang ketiga, bisa saja secara materi akan terus ke sana. Tetapi panggilan hati kita memerintahkan kita berbuat untuk itu. Kita kepengen memberikan layanan yang terbaik untuk itu. Maka kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang negatif untuk pilih yang ke sana. Meskipun ada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung. Oh, banyak orang yang sekiranya itu tidak suka kepada kita. Ada kiranya persepsi miring terkait dengan perilaku kita dan sebagainya. Tetapi kata hati kita tetap berkomitmen untuk itu, ya sudah, lakukanlah. Oleh karenanya, kaitannya dengan rujukan moral dikembalikan kepada kejernihan berpikir, apa yang disampaikan oleh hati nurani kita, dan tentu logika berpikir kita semuanya. Mana yang akan dipilih? Tentu yang dipilih lebih cenderung kepada yang benar. Yang salah terus gimana? Kalaupun kita itu dapat berperan untuk bisa menjadi sebuah keteladanan, maka kita mencoba setidak-tidaknya hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi manakala itu memungkinkan, karena kita itu pastilah disorot, maka kita bisa mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi manakala itu tidak mampu, tidak bisa kita lakukan, maka minimal untuk diri kita sendiri. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apa yang dicari? Yang dicari hanya satu, yaitu kepuasan batin. Dan kepuasan batin itu nilainya tidak ada yang menyamai.
tidak ada yang menjual. Jenengan puas memberikan layanan dan layanan itu menghantarkan putra-putri didik panjenengan itu ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan suatu saat bisa jawil panjenengan pada suatu kondisi di mana hanya sekedar jalan-jalan saja, tetapi mereka karena sudah terlayani teringat dan suatu saat menyampaikan, terima kasih Bu. Bangganya bukan main, puasnya bukan main. Nilai kepuasan inilah yang tidak ternilai harganya dan itulah yang harus kita lakukan. Satu hal, kita akan bahagia manakala kita sudah memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan kita. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dimanapun juga tidak pernah lekang oleh masalah, termasuk di satuan pendidikan. Oleh karenanya kita senantiasa welcome munculnya masalah itu menjadi sebuah bahan ataupun wahana dan sarana untuk meningkatkan bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan kita semuanya. Tentu karena sebagai pimpinan mampu melakukan sebuah analisa predictable terkait dengan potensi-potensi yang memungkinkan akan muncul dari masalah-masalah yang ada akibat dari sebuah implementasi sebuah kebijakan yang ada misalnya. Jadi predictable ini memang bisa memudahkan kita mengantisipasi manakala munculnya masalah-masalah tersebut. Dan ketika dilema etika itu muncul, maka kalaupun itu nanti kita harus melakukan penyelesaian secara personal, maka kita selesaikan secara personal. Tetapi kalaupun sifatnya adalah komunal di sebuah satuan pendidikan, maka kita tidak menutup mata, harus bekerja sama dan komunikasi dengan pihak yang lainnya. Adapun khusus untuk penyelesaiannya, berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah tentu kami melakukan pemetaan dari sumber masalah yang ada itu sendiri. Pemetaan yang dilakukan ini bisa bersifat personal, bisa juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Kalaupun itu ranahnya adalah kedisiplinan, maka privasi dari guru ataupun karyawan itu menjadi sesuatu yang dikedepankan. Tetapi kalau itu pun menjadi sesuatu yang sifatnya melingkupi semua satuan pendidikan, maka bisa melibatkan kumpulan pihak yang memang dilibatkan di sana. Apakah di staf, ataukah di bagian peserta didik, atau bahkan juga melibatkan dari pihak yang lainnya, termasuk anggota masyarakat dan orang tua. Oleh karenanya, di pemetaan atau identifikasi masalah dalam rangka mendapatkan data-data faktual yang memang komprehensif, tidak berdasarkan asumsi, prediksi, ataukah juga persepsi dari pihak-pihak tertentu. Dengan harapan kita nantinya dapat mengolah data itu menjadi fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita memegang, mempercayai, bahkan menindaklanjuti sebuah laporan hanya karena persepsi, asumsi dari yang ada sekarang. Karena itu nanti tentu akan menjadikan sebuah policy atau tindak lanjut yang sangat membahayakan buat kelanjutan selanjutnya. Yang kedua, manakala data fakta itu sudah olah faktual, tentu kita akan memetakan lanjutannya, yaitu memberikan atau mengambil alternatif langkah pemecahan. Dan alternatif langkah pemecahan ini bisa diambil secara personal ataupun juga dikomunikasikan dengan pihak yang lainnya. Yang saya sebut tadi bisa staf, bisa juga bagian tenaga administrasi atau bahkan peserta didik sekalipun. Nah, ini dalam rangka kita memang betul-betul menjadikan apa yang kita ambil sebagai sebuah keputusan nanti memang betul-betul sesuai dengan persoalan yang ada.
Yang ketiga, manakala kita sudah memberikan alternatif-alternatif, tentu alternatif yang dipilih adalah alternatif yang meminimalkan adanya potensi-potensi lanjutan, ambil resiko yang paling kecil, sekaligus juga sudah komprehensif mempertimbangkan berbagai macam pihak. Manakala kita kurang meyakini apakah solusi ini yang terbaik, kita bisa jadi atau berkesempatan memberikan sebuah test case, melempar dulu kira-kira responnya seperti apa ya. Nah, respon ini bukan menjadikan sebuah solusi yang terbaik, tetapi menjadi sebuah batu loncatan untuk mendapatkan respon awal, sehingga alternatif yang berikutnya yang akan diberikan. Dengan demikian, maka kepada kita harus menyiapkan beberapa alternatif solusi. Yang keempat, kita punya waktu untuk melihat dampak dari solusi yang kita lepaskan, yang kita lempar itu. Kiranya kita butuh berapa ya? Oke lah, kalaupun kaitannya dengan kedisiplinan, ini saya butuh kurang lebih mungkin cukup 2 minggu lah untuk melihat apakah ada respon yang menuju kepada kebaikan untuk perubahan kebaikan atau malah sebaliknya. Nah, ini ada jatah waktu retensi yang cukup untuk bisa menjadikan sebuah evaluasi pada tahap yang kelima. Jadi memang pada tahap yang kelima ini adalah evaluasi dari solusi yang kita berikan kepada beberapa personil yang sekiranya bermasalah tadi. Nah, itu kaitannya dengan etika, dilema etika. Dan khusus untuk ini memang beberapa pengalaman yang terjadi lebih mengkerucut manakala kita mendapatkan landasan pijakan ketentuan aturan yang berlaku itu kontradiktif. Nah, supaya kita tidak mendapatkan hal yang semacam itu, maka kita mencoba sesing cari. Artinya diktum mana yang sekiranya sampai saat ini itu yang dipakai. Jangan sampai kita bersekukuh pakainya ini, tetapi nyatanya sudah ada ketentuan baru yang sekiranya itu dijadikan ketentuan-ketentuan yang sekiranya saat ini berlaku. Jadi itu strategi dan langkah-langkahnya bagaimana mensikapi munculnya dilema etika yang ada di satuan pendidikan hingga kelanjutannya untuk bentuk evaluasinya. Dan manakala evaluasi ini sudah berakhir, maka kita perlu penegasan kepada khalayak ramai. Hal yang semacam ini loh tindak lanjutnya. Agar supaya kalaupun itu ada potensi terjadi permasalahan yang sama, maka pada kesempatan yang lain tidak muncul. Tetapi itu manakala menjadi sebuah hal yang baik, maka bisa menjadi praktek baik buat yang lainnya. Nah, itu untuk strategi ataupun langkah-langkah prosedur yang sekiranya biasa kami lakukan dalam rangka menginisiasi tindak lanjut munculnya dilema etika di satuan pendidikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, setidaknya ada 3 pertimbangan manakala kita harus mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika. Dan 3 hal yang utama ini bisa jadi pengingat buat kita agar supaya kita memang betul-betul fokus untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita tadi sepakat bahwasanya masalah yang muncul itu tidak untuk dihindari tetapi untuk diselesaikan. Kita bisa menyelesaikan masalah, maka untuk selanjutnya kita akan mendapatkan masalah yang baru. Kalaupun muncul pertanyaan, kok muncul masalah terus? Nah, kalaupun yang kepengen hidup, maka muncul masalah. Kalaupun tidak pengen hidup, maka tidak akan ditemukan masalah. Tinggal pilihannya itu. Kalau kepengen hidup terus, ya pasti munculnya masalah. Dan ketika masalah itu muncul, kita coba urai untuk diselesaikan. 3 pertimbangan yang menjadikan kita mengambil keputusan atau mengambil sebuah
kebijakan. Yang pertama, kiranya pemahamannya adalah bagaimana hal yang terjadi itu bisa terjadi pada diri kita. Kalaupun kita mengambil kayak begini, seolah-olah keputusan itu sudah mempertimbangkan yang bersangkutan. Kalaupun anak ini diputuskan untuk tidak naik karena kesibukan dia mencari nafkah, membantu orang tua misalnya, maka kita mencoba memahami suasana kebatinan dari anak itu. Kira-kira anak itu kepengennya seperti apa ya? Sama saja, kalaupun ada guru yang harus diberikan sebuah punishment misalnya, hukuman dan sebagainya, kiranya apa kata hatinya ya? Apa keinginannya dia ya? Apa harapannya dia? Kita mencoba untuk bisa memahami meskipun dia tidak mengatakan kepada kita. Kita mencoba menangkap sinyal-sinyalnya. Artinya manakala kita sudah mengambil sebuah keputusan, setidak-tidaknya sudah seukuran dengan harapan dan keinginannya dia. Meskipun itu sesuatu hal yang sulit, tetapi setidaknya kita sudah memahami bagaimana kondisi yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi yang menjadi pertimbangannya adalah apa saja diktum ataupun ketentuan-ketentuan yang sekiranya menjadi rujukan dan pijakan kita dalam mengambil masalah itu. Dan eranya sekarang, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, ketentuan itu seolah-olah diganti atau bahkan diyungto begitu mudah. Diperbarui untuk bisa memenuhi harapan semuanya. Kita tidak boleh jengah terkait dengan itu. Loh, kok wis ganti? Loh, ini belum saatnya kok sudah. Loh, ini saya baru saja paham kok sudah diganti lagi dan sebagainya. Oleh karenanya kaitannya dengan itu, maka kita harus bisa responsif terkait dengan perubahan-perubahan tata peraturan pemerintahan yang ada. Karena itu menjadi pijakan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, kaitannya dengan etika. Etika dengan moral tentu berbeda. Karena moral itu mungkin ya kaitannya dengan baik buruknya. Tetapi kalau etika itu sudah menjadi sebuah perilaku tindakan. Nah, hanya saja ketika sudah mau mengambil sebuah keputusan, kira-kira hal yang semacam itu umumnya seperti apa ya? Khalayak ramai menginginkan seperti apa ya? Meskipun test case khalayak ramai ini tidak perlu kita tanyakan, tetapi mungkin kita bisa memberikan sebuah wawasan yang cukup luas manakala kita hadir di tengah-tengah mereka. Ini pengennya kita adalah lingkungan yang bersih, sehat. Tidak ada pencemaran. Tapi banyak yang rokok. Sesuai ketentuan Pergub perundangan yang berlaku 2014 itu menyatakan lingkungan sekolah bebas. Kalau kita itu ngugemi Pergub itu apa adanya, maka semua yang merokok atau adanya asap rokok di lingkungan sekolah harus dienyahkan. Siapapun adanya. Iki, aku punya diktumnya ini. Tetapi di khalayak ramai yang ada di situ, ternyata belum bisa ditegakkan. Kalaupun itu ditegakkan, maka kita tidak hanya nguyai segoro, malah kita menjadi tambah asin terlibat di dalamnya. Mengapa? Karena hal yang semacam itu di khalayak ramai yang ada membutuhkan waktu untuk bisa memahamkannya. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Kita cari win-win solution-nya. Nah, win-win solution itu tidak berdasarkan kata hati, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kedua belah pihak. Sama-sama untuk dilibatkan, sama-sama untuk diberi kesempatan, sama-sama diletakkan seimbang, setara. Nah, pertanyaannya yang paling mudah, kalaupun jenengan dalam posisi saya, bagaimana ya? Oh iya Pak, harusnya begini gini. Nah, sekarang ternyata yang terlibat dengan kaitannya dengan ini itu jenengan.
enaknya gimana? Oh iya ya. Nah itu nanti berarti akan memunculkan kesadaran pribadi yang sekiranya bisa melahirkan pihak-pihak tertentu itu terlibat di dalamnya. Nah ini sebagai sebuah upaya untuk mengukur bagaimana respon dari khalayak rame yang ada di lingkungan sekolah. Kalaupun itu dipandang perlu melakukan sebuah test case, maka kita tidak segan-segan membuat yang namanya respon pelanggan, kotak pelanggan, kotak saran, ataupun juga adanya model kuisis, ataupun juga model untuk respon tanggapan pelanggan terkait dengan itu. Itu menjadi bahan untuk kita jadikan pertimbangan dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Iki ana bocah mengajukan diri untuk tetap bersekolah. Namun ada pihak yang lain yang menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan itu sudah berbadan dua. Maunya diapakan? Apakah tetap boleh sekolah di sekolahan kita atau seperti apa? Nah, kalau hal yang semacam ini tidak usah ke media tadi, ngumpul ke masukan-masukan dari siswa sebagainya dan sebagainya. Enggak. Tetapi dari pihak-pihak yang sekiranya kredibel mewakili dari unsur-unsur yang ada di sekolah untuk bisa diajak rembuk gimana baiknya. Satu sisi kita tidak ingin masa depan dari anak itu berhenti selesai setelah itu. Tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Yang kedua, sisi yang lain, oh berarti sekolahmu ki nggone koyo ngono kuwi toh. Nah, ada image yang menyertai manakala itu diambil. Nah, oleh karenanya kita cari koridor yang paling aman, paling safe. Paling safe-nya adalah bagaimana haknya dari anak itu tetap bisa terlayani, tidak tercerabut haknya untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua, image dari sekolah itu tetap clear, tidak menjadi tempat-tempat buangan anak-anak yang semacam itu. Nah, solusinya kita kaji bagaimana Nodin, bagaimana perintah dari pemerintah daerah dalam ini Dinas Pendidikan. Kita ambil pihak-pihak yang lain yang bermitra, Dinas Sosial, PA, orang tua, masyarakat, tokoh agama. Bagaimana baiknya dan sebagainya. Dengan segala macam pertimbangannya. Kalaupun itu menjadi sebuah keberanian, bisalah dilakukan dalam lingkup FGD, Forum Group Discussion, bagaimana baiknya dan sebagainya. Mengapa? Karena seiring dengan perjalanan waktu, hal-hal yang semacam itu nanti pastilah akan muncul. Nah, menjadi masalah manakala banyak anggota masyarakat yang tidak peduli. Padahal kita kepengen masukannya dari masyarakat. Nah, kalaupun itu kita ambil, ya sudah. Wis ora apa-apa, masyarakat saiki ora pati gatekan kok karo kaitannya dengan sekolahan. Wis kuwi ana sing hamil, ana sing tukaran, ana sing ngombe, ana sing ngepil dan sebagainya ora masalah. Apa iya toh? Nah, ternyata masih ada sedikit warga masyarakat yang memberikan nilai positif. Ya sing jenenge sekolah ya ora kaya ngono. Saelek-eleke tetap harus berikan pendidikan moral, pendidikan karakter untuk memberikan kesiapan mereka menghadapi masa depannya nanti. Nah, jadi khusus kaitannya dengan langkah-langkahnya atau hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, saya kira 3 itu tadi. Jadi yang utama tadi adalah bagaimana kita merunut dari aturan-aturan main, ketentuan-ketentuan yang ada, bagaimana kita mencoba merasakan seolah-olah kita yang merasakan persoalan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat khalayak ramai masyarakat umum atau warga sekolah manakala itu
dilaksanakan atau ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pemimpin itu harus menyadari bahwasanya menjadi tempat yang paling mudah untuk disorot, menjadi tempat yang paling mudah untuk menimpakan kesalahan. Seorang pemimpin tidak berbuat ya salah, berbuat juga salah. Mending harus berbuat, kita tahu manfaatnya, kita tahu dan dapat memprediksi bagaimana kelanjutannya. Nah, tantangan-tantangan yang muncul itu diantaranya adalah yang pertama komitmen dan daya dukung warga sekolah. Ini sangat penting sekali karena kehadiran dari kepala sekolah itu bukan membawa gerbongnya sendiri tetapi membawa gerbongnya sekolah. Dan gerbongnya sekolah itu terdiri dari siswa, karyawan, guru, bahkan komite atau perwakilan dari orang tua. Kalau gerbongnya sendiri, it's okay, sak karep-karepe. Tetapi karena ada gerbong yang lainnya, maka kita patut untuk mempertimbangkan hal tersebut. Manakala kita tidak mempertimbangkan eksistensi dan keberadaan dari gerbong yang lainnya, maka manakala terantuk sebuah bencana, sehingga perjalanan keretanya itu harus berhenti, maka yang paling disalahkan adalah masinisnya. Yang paling disalahkan adalah pimpinannya. Agar supaya itu tidak terjadi, maka solusinya adalah bagaimana melibatkan semua unsur warga sekolah itu dalam bentuk komunikasi yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Jadi ini tantangan. Kalaupun yang bersangkutan nyon sewu berpahaman pokoknya otoriter, hanya mengedepankan persepsi dan asumsinya dirinya sendiri, maka bisa jadi kalaupun ada sesuatu, maka seolah-olah warga sekolah itu nanti akan lepas tangan. Tetapi manakala warga sekolah sejak awal juga terlibat di dalamnya, maka dampak ataupun kejadian lanjutan yang mungkin terjadi atas kebijakan itu, maka warga sekolah juga ikut bentengi, ikut bersama-sama. Bahkan bisa jadi dia namengi dari pimpinannya. Enggak, pimpinan saya benar. Saya bersama dengan warga sekolah yang lainnya memahami itu, mengetahui itu, bagaimana kebijakan itu terjadi. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita menempatkan diri sebaik-baiknya dalam posisi itu. Kepala sekolah itu bukan hanya karena sekedar duduk di kursi kayak begini. Ini kursi singgasana, tidak ada semuanya yang bisa duduk. Ini kursi empuk, tidak semuanya bisa duduk. Kepala sekolah itu jadi kepala sekolah manakala pegang stempel. Stempel, plek, oh ya, punya hak untuk nempel di situ. Itu kepala sekolah. Tetapi kalau embel-embel kepala sekolahnya itu dibawa kemana-mana, maka yang bersangkutan nanti akan menjadi gila, tidak nyaman, terkenal. Teko ngarep, kowe disubyo-subyo, Pak selamat datang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti kalau pas suguhan juga harus yang pertama menikmati, Pak ini Pak dan sebagainya dan sebagainya. Nanti ketika sholat tidak dipersilahkan jadi imam, loro ati dan sebagainya. Nah, itu menjadi polemik nantinya. Oleh karenanya, bagaimana menempatkan posisinya. Kepada panjenengan-panjenengan, saya berharap tidak sah menginginkan jadi kepala sekolah. Karena di kepala sekolah tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau ditakdirkan menjadi kepala sekolah, lakonono. Nah, itu saja yang mudahnya. Kalau yang ditakdirkan itu berarti jenengan tidak minta. Tetapi karena panjenengan itu dipandang layak, berkompeten untuk diamanai itu.
Bukan karena menjadikan saya Pak, ora kanggo sekarang. Kalaupun yang itu dimunculkan, maka yang muncul adalah ambisi. Kalaupun sudah ada ambisi, presiden buruk di belakangnya. Apa tuh sebenarnya keinginannya dia? Nah, oleh karenanya di tantangan itulah panjenengan bisa memetakan. Tantangan yang lainnya adalah manakala kita itu asik di dunianya sendiri. Asik di dunianya sendiri. Asik di dunianya sendiri itu ya iki sekolahku ya sekolahanku. Ngapa ndak bermitra dengan yang lain? Ngapa ndak bekerja sama dengan desa? Ngapa kok mempertimbangkan dengan warga masyarakat? Nah, kalaupun kita asik dengan dunianya kita sendiri, suatu saat ada masalah, yang menolong, yang membantu itu adalah mitra-mitra kita. Kita kebanjiran, sing nulung sapa? Ya mereka-mereka. Kita kobongan, bakaran misalnya, yang nolong juga siapa? Sana. Kita ambil sisi-sisi positif dari kemitraan yang kita jalin untuk kemajuan satuan pendidikan yang ada. Nah, ini sifatnya adalah tantangan internal dan tantangan yang sifatnya eksternal dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu bersifat insidental, karena tidak setiap kala itu ada masalah dilema etika atau bujukan moral. Tetapi stand-by-kan kita untuk setiap saat siap menghadapinya. Landasan yang ada ataupun sandaran yang kita punyai adalah sandaran bahwasanya kita melakukan semuanya itu dasarnya adalah ibadah. Dasarnya adalah bagaimana kita menjadi sosok yang paling mulia karena memberikan kebermanfaatan untuk yang lainnya. Oleh karenanya, manakala itu muncul masalah-masalah yang ada, maka kita segera untuk menyelesaikan. Saya tadi sampaikan, kalaupun ketemu salah jangan dihindari, tetapi seharusnya diselesaikan. Masalahnya adalah, masalah yang dihindari itu nanti bisa jadi semakin lama semakin besar, menjadi bola liar yang menggelundung, dan akhirnya semakin berat untuk diselesaikan. Sejak dini kita menemukan masalah itu, maka semakin ringan untuk kita selesaikan. Tetapi kalaupun kita biarkan menumpuk tanpa ada ujung pangkal dan solusi, maka bisa jadi suatu saat itu nanti akan menjatuhkan kita sendiri. Jadi prinsipnya, kalaupun itu ada masalah, segera untuk diselesaikan. Kalaupun itu ada masalah yang lebih berat, bagaimana kita bisa melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk bisa menyelesaikan. Memang ada presiden buruk ya, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. Presiden buruknya tempatnya masalah itu ya nenggone kepala sekolah. Semuanya berakhir nenggone kepala sekolah. Agar supaya tidak semacam itu, maka adakan instruksi kerja yang jelas, prosedur kerja yang mapan. Kepada siapa masalah itu harus diselesaikan. Kalaupun itu kecil-kecil saja, biarlah di teman-teman yang bawah, wali kelas, BK. Agak berat lagi, naik lagi kepada kesiswaan. Berat, sangat berat, baru kepada gurunya, BK-nya, kesiswaannya, kepala sekolahnya, bersama dengan sumber masalahnya. Cari solusi yang terbaik. Kalaupun itu mau kita atasi sendiri semuanya, pertimbangannya adalah satu, kita tidak ingin menjadi one man show. Semuanya kok ke situ semuanya. Libatkan mereka untuk itu. Meskipun sekecil itu silahkanlah. Wes diamanai, coba selesaikan. Coba selesaikan itu dalam rangka satu, masalahnya selesai. Yang kedua, kita punya rapot.
Rapot siapa? Rapot yang bersangkutan ketika diamai untuk menyelesaikan masalah. Iso apa ora? Nah, itu menjadi data kita. Suatu saat kiranya siapa yang memang patut untuk dilecut menjadi penjenjangan yang lebih tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Nomor 2, nah ini kodrat alam. Semakin banyak masalah, ya itu nanti muncul ya. Apakah itu di rambut? Ini saya rambutnya putih semuanya mikir ke masalah. Ini tambah ke atas itu juga berarti masalah juga. Nah, kalau ibu-ibu terus apa nih? Ya, ibu-ibu enggak ada itu. Ibu-ibu juga yang kena paling ini juga. Semakin tebal kacamatanya. Nah, itu apakah dampak, Pak? Sebenarnya sih enggak dampak. Tetapi karena kepala itu yang dipergunakan sebenarnya ada 3. 1, panca indera, tangan, kaki, dan sebagainya. Ya nek sekirane awake dhewe nimbrung, nyapu dan sebagainya, itu bukan berarti kepala sekolah rarti kerjaan, tidak menyemangati. Kedua adalah kepala. Karena balik ini nggone kepala. Berarti semuanya masuk ke pikiran kita. Mau kita dengar, mau kita lihat, mau kita bau, mau kita tangan dan sebagainya, masuknya adalah ke kepala. Yang ketiga adalah hati. Hati. Dan ketika sudah bicara hati, itu nanti bujukan moralnya yang sangat berat. PPDB, Pak, mbok diterima, Pak. Mangke jenengan gampang. Itu bujukan. Dan jenengan niku kan pun ngertos aturane. Semuanya serba digital. Jenengan unggah, jenengan pilih jurusane, jenengan unggah data-data pemberkasannya. Jenengan di luar zonasi. Lah pripun, Pak? Lah pripun, Pak? Ya begitu itu. Kami tidak bisa, kami hanya operator saja. Enggak apa-apa, Pak. Nanti setelah ini saya tahu, saya paham. Itu nanti kalaupun kita membuka sekecil apapun, mesti akan dikejar, dan dikejar. Kalaupun itu sudah dikejar dan kena, ya sudah, untuk selanjutnya menjadi jalan. Bisa jadi kemarin anaknya beneran. Nah, yang berikutnya tahun yang akan datang, anaknya yang tidak beneran. Anaknya keponakan dan sebagainya. Bahkan bisa jadi dia nanti cari-cari kayak begitu. Nah, itu adalah bujukan moral. Baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Nah, tentu kita berkeinginan melaksanakan yang baik. Yang buruk-buruk, ayo kita selesaikan bersama. Masalahnya, tantangannya, konco-konco dhewe angel. Belum bisa sepaham dengan kita. Sok resek, nek wene ya gelem. Nah, oleh karena kita butuh pemahaman. Ke depan memang dibutuhkan yang berintegritas. Integritas paling tidak itu ada 9, kalau tidak salah, saya lupa ya. Judi, jadi, lini, kerani. Judi itu berarti jujur adil, jujur adil. Jadi itu tanggung jawab, disiplin. Lini itu peduli dan berani. Kerani itu kerja keras, rane sederhana, rine mandiri. Judi, jadi, lini, kerani. Itu 9 nilai-nilai integritas yang memang harus kita tumbuhkan di lingkungan sekolah. Saya kira demikian. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Selama kita on the track, itu semuanya akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan ataupun dilema etika tadi. Karena kita itu menjadi sebuah komunitas, tidak bermain sendiri, tetapi menjadi sebuah mitra kerja yang saling support antara satu dan yang lainnya, tentu mereka akan saling memudahkan.
saling support ini itu dan sebagainya. Oleh karenanya pekerjaan-pekerjaan yang terdampak akibat dari sebuah kebijakan itu juga nanti akan terasa lebih ringan karena supporting dari mitra-mitra kerja kita semuanya. Sebaliknya, manakala mitra kerja kita itu hanya berbasis pada prosedural saja, sehingga ketika pelaksanaan seolah-olah kembalinya adalah kepada pimpinan. Pimpinan tidak ada harganya manakala mitra-mitra kerja kita bekerja hanya karena diperintah. Kalau modelnya adalah instruksi, maka terasa lebih berat. Karena kalaupun tidak ada instruksi, maka yang bersangkutan tidak kerja. Manakala tidak ada pimpinannya, maka mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada orangnya kok. Tetapi kalaupun prinsipnya adalah kesetaraan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang disusun bersama dalam bentuk visi dan misi sekolah tadi, maka semuanya akan mengarah hal yang sama. Ada atau tiada, tetap berkomitmen untuk bisa mewujudkan angan-angan dan harapan bersama yang diwujudkan di visi dan misi sekolah tadi. Nah, khusus untuk ini, maka saya menganggap perlu dibina suasana kebatinan yang ada. Nah, suasana kebatinan itulah yang akan menghantarkan kenyamanan kita berada di lingkungan kerja, di satuan pendidikan. Kalaupun itu surut, tidak muncul, maka yang ada adalah sebaliknya, rasa tidak kerasan, rasa menjengkelkan, rasa tidak nyaman, sehingga yang bersangkutan itu nanti serta-merta tidak betah di lingkungan sekolah. Sehingga yang bersangkutan pasti sebentar-sebentar izin, sebentar-sebentar keluar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kalaupun berada di sini menjadi sebuah kenyamanan, menjadi sebuah rasa keluarga yang besar untuk saling support melaksanakan tugas-tugasnya, tentu kepada mereka semuanya akan mendapatkan kenyamanan itu dan akan merasa sejahtera batinnya itu ada. Sejahtera batinnya itu ya well-being, kenyamanan, tidak hanya oleh siswa tetapi juga oleh Bapak Ibu gurunya. Merasa terlayani, merasa terlindungi, merasa diperhatikan, merasa. Nah, momen-momen untuk menjaga itulah yang perlu dimunculkan. Kalau momennya adalah momen resmi, legal, formal saja, kiranya juga belum mencukupi untuk bisa menghantarkan dan mempermudah layanan yang akan kita berikan selama ini. Oleh karenanya, agar supaya itu muncul, maka jalinan komunikasi yang efektif sesama pimpinan, mitra kerja, tidak ada anak buah, yang ada adalah mitra kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan peranannya masing-masing. Kalaupun ada hal-hal yang sekiranya itu berbeda, harus kita pahami. Kalaupun kita ketika kecil ada di lingkungan kampung, punya si blorok neteske wolu, itu kan bloroknya anake wolu mesti tingkahnya macam-macam. Ana sing ngene, ana sing ngono, ana sing ora balik, ana sing digoleki dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang fakta di lapangan semacam itu. Tetapi bagaimana kita melakukan proses pembinaan, pendampingan sehingga semuanya masih berada dalam koridornya, di on the track-nya, dan itu yang kita harapkan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika pada dasarnya adalah pertarungan dalam pengambilan sebuah keputusan. Secara prinsip,
Apa kata hati? Iwan Fals bilang itu tidak boleh untuk mengelabuhi dari kata hati, melawan dari kata hati. Karena kata hati itu lebih bersih dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam rangka itu, agar supaya kata hati bisa memberikan peranan, maka kita hidupkan hatinya. Hati yang seperti apa? Hati yang masih mau menerima masukan, masih mau menerima kebenaran, masih mau untuk senantiasa memberikan kepuasan buat yang lainnya. Insya Allah kata hatinya senantiasa tetap bersih untuk di sana. Yang kedua, bahwasanya selama masih ada kehidupan, tentu pilihan-pilihan dilema etika akan senantiasa menyertai. Oleh karenanya, khusus untuk dilema etika dan dengan segala macam wujudnya, bentuknya, maka kita senantiasa berani untuk mengambil sebuah keputusan. Pastikan banyak alternatif A, B, C, sehingga kita punya koridor yang ada dalam rangka memilih keputusan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Yang ketiga, jangan berhenti untuk berani menghadapi masalah. Berani menghadapi masalah. Dan masalah itu harus diselesaikan. Tentu dua koridor yang menjadi pijakan bagi saya pribadi, kalaupun dilema etika. Kepada siapa saya harus mempertimbangkan masukan. Yang pertama adalah orang tua. Aku kok koyok ngene kepiye? Bu, kok ada masalah ngene piye? Bukannya yang masalah itu ditimpakan, tetapi kita bisa ceritakan dengan bahasa yang lainnya. Dan kita tangkap untuk yang itu. Tentu nanti kita akan mendapatkan nasihat yang baik. Serapopo, engko ora kebuka dewe. Nah, itu saja sudah menjadi sebuah solusi. Oh iya, orang tua menyemangati untuk itu. Yang kedua, itu adalah suami atau istri. Suami atau istri. Wajib tahu. Meskipun tidak semua yang tahu itu harus kita beritahu. Karena bisa jadi yang kita beritahu akan suka. Tetapi ada kalanya kita perlu memberitahu. Agar supaya beban yang ada itu bisa tersampaikan. Kalau tidak semacam itu, kita seolah-olah terjatuhkan, tertimpa tangga. Wis abot dipikir dewe dan sebagainya. Konek ngomong dewe dan sebagainya malah bahaya. Sebagainya. Yang terakhir bahwasanya kesempatan untuk kita di pimpinan sebisa mungkin bisa memberikan manfaat. Entah manfaat apapun adanya, yang pasti karena di pimpinan itu punya policy, punya kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan yang sekiranya itu nanti bisa menjadikan manfaat untuk itu. Kalaupun kita tidak mau pada saat kita mempunyai kewenangan itu tetapi dipergunakan untuk yang jelek, impasnya kepada kita, tetapi kalau baik dia akan melakukan selama-lamanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasannya, meskipun itu kita tidak minta. Jadi pelajaran-pelajaran yang bisa saya sampaikan semacam itu, insya Allah tetap harus itu bisa dilaksanakan. 3S lah. 3S-nya adalah sabar, syukur. S-nya yang satu apa ya?
S-nya yang satu, setia, tidak pindah ke lain hati. Saya kira demikian, terima kasih.